Bapak Ibu, setelah saya berdoa, tadinya saya mau berkhotbah topik yang baru untuk sore ini karena saya tahu sore banyak anak muda. Tapi ketika saya datang ke sini, sepertinya Tuhan ingin saya tetap khotbahkan topik yang pagi tadi saya khotbahkan. Itulah sebabnya saya akan khotbahkan lagi topik yang sama pagi tadi saya khotbahkan. Nah, sebelum saya menyampaikan sisi firman Tuhan tersebut, saya bagikan ilustrasi terlebih dahulu. Saya terima satu surat artikel dan artikel itu mengisikan tentang persepak bolaan. Nah, saudara-saudara anak muda bahkan sebagian hobi tentang persepak bolaan. Saudara, konon katanya di dunia ini ada satu kelompok atau satu klub persepak bolaan yang kaya dan punya uang yang banyak. Oleh sebab itu dia cenderung mampu merekrut semua pemain yang berkualifikasi tinggi. Artinya kemampuan-kemampuan berlatar belakang juara klub ini. Tapi sejarah membuktikan klub ini tidak pernah menjuarai yang signifikan dalam setiap klub atau setiap pertandingan. Apa istilah dalam pertandingan tersebut saya kurang paham, tapi kurang menjuarai atau tidak signifikan. Mengapa seperti itu? Pasti ada alasannya. Dan satu klub lagi katanya, ya saya tidak sebut namanya, tidak etis tentunya. Ya, satu klub lagi yang juga mempunyai kapabilitas atau kemampuan finansial yang sama, tetapi klub ini berbeda. Dia lebih banyak merekrut para pemain junior. Dibesarkan, dibimbing sehingga menjadi pemain-pemain. Sejarah membuktikan klub ini seringkali menjuarai di dalam setiap pertandingan dan hasilnya signifikan. Kedua klub itu perbedaannya di mana? Sebab yang satu ia kumpulan orang-orang yang hebat dan yang lainnya kumpulan orang yang biasa tetapi kehebatannya bukan terletak kepada individunya. Maksudnya apa? Saudara keluar dari pemikiran seperti itu. Dengarkan baik. Kekuatan komunitas atau kekuatan klub atau kumpulan bukan terletak pada jumlah dan kekuatan individunya. Melainkan keterikatan dalam kesatuan. Yang tadinya orang yang hebat-hebat secara individu, orang-orang yang hebat secara individu, sejarah membuktikan sulit tunduk diikatkan. Sehingga permainannya kurang cantik. Saya tidak tahu apa istilahnya. Tapi dalam artikel yang saya baca, mereka main hebat tapi tidak cantik. Permainan mereka tidak dalam satu tim. Beda dengan klub yang dididik dari junior sampai dia tumbuh dewasa. Karena mereka memiliki satu kesatuan. Sehingga mereka bisa main secara cantik. Seni persepak bolaan itu kelihatan, yaitu permainan tim. Dari situ saya menyimpulkan, sesungguhnya integritas adalah kekuatan hidup. Bilang kiri kanan, integritas adalah kekuatan hidup. Saudara, topik kita malam ini sama seperti yang saya sampaikan pagi tadi. Integritas dasar hidup. Integritas dasar hidup yang apa dan mana? Integritas dasar hidup apa dan dari mana kita dapatkannya? Untuk itu kita perlu lihat firman Tuhan. Mengapa perlu integritas dasar hidup ini? Penting. Karena Anda dan saya memiliki dasar kehidupan. Manakala dasar kehidupan tidak memiliki integritasnya, hidup kita menjadi makhluk yang mudah dikalahkan. Sebab kekuatan daripada kehidupan bukan terletak berapa hebatnya.
Kekuatan daripada kehidupan itu terletak integritasnya. Kita baca Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3 berkata seperti ini. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan buat Anda sekalian. Tolong perhatikan yang dimonitor. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu kata iman. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Apa kesaksiannya? Ayat ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Katakan apa? Amin. Saya mau bertanya saudara, pengetahuan dan kemunculan atau keadaan alam semesta dengan pengetahuan mana lebih dulu? Pagi tadi saya tanya, hampir semuanya agak bingung. Saya kira pertanyaan saya yang bingung kali. Mana lebih dulu? Pengetahuan dan keberadaan semesta alam. Mana duluan? Pengetahuan. Habis pengetahuan baru semesta alam. Itu dari mana itu pengetahuan? Ya. Jadi semesta alam terlebih dahulu ada. Pengetahuan, Alkitab katakan, Musa mengetahui adanya semesta alam setelah sekian ribu tahun. Setelah sekian ribu tahun semesta alam ini diciptakan. Dari mana dia bisa tahu? Siapa yang mengajarkan dia? Alkitab saya mengatakan oleh iman dia tahu bahwa semesta alam itu diciptakan oleh Allah. Artinya apa? Bahwa iman adalah dasar dari kehidupan. Yang iman adalah dasar dari kehidupan. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Itulah sebabnya ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang diharapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Dan sesungguhnya iman itu adalah dasar kehidupan manusia. Rasul Paulus berkata orang benar harus hidup oleh apa? Iman. Anda mau setuju tidak setuju, itu hak Anda. Tapi firman Tuhan mencatat seperti itu dan saya amini bahwa iman adalah dasar kehidupan manusia. Itulah sebabnya kita perlu tahu apa komponen iman itu sendiri. Menurut catatan Alkitab saya temukan paling tidak 3 hal. Pengharapan. Dia katakan iman adalah dasar segala sesuatu yang diharapkan. Berarti berbicara pengharapan. Dengan kata lain ekspektasi. Bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Di situ mengandung 2 maksud. Bukti itu adalah kata benda atau sifat. Perlihatkan. Yang tidak kelihatan. Dari situ bisa saya artikulasikan eksekusi dan keyakinan. Maka saya rangkumkan ketiga hal. Harapan, keyakinan, dan tindakan. Atau bahasa kita lebih sederhananya yang kita sering dengar, ekspektasi, keyakinan, dan eksekusi. Itulah dasar kehidupan kita. Dasar kehidupan manusia itu terdiri dari 3 hal tersebut. Harapan, keyakinan, dan tindakan. Ekspektasi, keyakinan, dan eksekusi. Ekspektasi, keyakinan, dan eksekusi. Itulah dasar kehidupan manusia. Sama-sama.
Ekspektasi, keyakinan, eksekusi. Itu dasar kehidupan manusia. Dan itulah yang perlu Anda dan saya ketahui. Itu yang disebut iman. Ada terlalu banyak mengatakan begini, aku sudah punya iman, it's okay. Saya orang beriman, yes, sah-sah saja. Tetapi mengapa sering kita jumpai orang yang berkata beriman tetapi hidupnya sesungguhnya masih tanda petik penuh dengan masalah. Apakah kita berkata, ya nggak apa-apa, anak Tuhan memang harus hidup penuh masalah kok, yang penting masuk surga. Hidup miskin nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Kata Pak Agung kayak Lazarus, ya kan? Miskin tapi masuk surga. Siapa yang mau masuk surga tapi miskin, tolong tangannya diangkat. Ya. Kaya tapi masuk neraka. Kalau saya ditanya yang mana? Ya dua-duanya saya nggak mau. Saya mau yang mana? Saya mau kaya tapi masuk surga. Kalau Pak Agung bilang apa? Abraham. Ya, tapi yang nggak ditanya itu nggak ada Abrahamnya. Oke lah. Nah sebenarnya bukan seperti itu pertanyaannya. Yang benar adalah Tuhan tidak menghendaki kita hidup susah. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidupan Anda dan saya. Sekali lagi, Tuhan tidak merancangkan kecelakaan bagi manusia. Nah, kalau Alkitab saya mencatat seperti itu, saya tidak tahu Bapak Ibu punya Alkitab sama atau enggak. Nah, kalau Alkitab saya mencatat itu, saya pastikan setiap ada kecelakaan itu bukan rancangan Tuhan. Setuju dengan saya enggak? Tapi mengapa begitu banyak orang begitu mengalami kecelakaan atau kesulitan, dia bilang, puji Tuhan memang saya sedang diuji sama Tuhan. Saya khawatir hal seperti itu ada suatu kekeliruan. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Lalu rancang Tuhan buat Anda dan saya apa? Masa depan penuh pengharapan. Haleluya. Ayo tepuk kiri kananmu. Tuhan tidak pernah rancangkan kesulitan dalam hidupmu. Tapi Tuhan merancangkan penuh pengharapan. Nah sebenarnya itulah dasar kehidupan Anda dan saya. Kita kudu berharap. Hidup orang benar selalu berharap. Harapan kita tidak sia-sia. Kenapa? Karena harapan kita tercatat di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tapi persoalannya sulit kita jumpai orang yang hidup seperti itu. Bahkan kehidupan penuh dengan masalah. Mengapa? Nah saya temukan dari pengharapan, keyakinan dan tindakan tidak terkoneksi atau tidak terintegrasi dengan baik. Antara harapan, ekspektasi dan keyakinan dan eksekusi tidak terkoneksi dengan baik, terintegrasi dengan baik. Karena itulah saya berkata integritas merupakan kekuatan iman. Setuju dengan saya enggak? Integritas merupakan kekuatan iman. Iman itu akan menjadi mujizat. Iman itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat manakala tiga hal tersebut terintegrasi dengan baik. Bisa mengerti enggak Bapak Ibu? Sulit enggak dimengerti? Bisa dimengerti? Duh, kalau bisa mengerti bilang aminnya kencang. Bisa dimengerti? Supaya saya tidak terulang lagi, saya tidak ulang-ulangin lagi. Karena ini penting sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau Anda berkata beriman, seharusnya ketiga bagian itu harus apa? Terintegrasi dengan sinergi. Ada yang berkata saya punya pengharapan. Oke, ada berharap apa? Tahun ini saya akan menjadi seorang yang
berpengaruh. Dalam hal apa? Dalam hal segala hal. Ya, baik di rumah tangga. Saya akan jadi seorang ayah yang baik. Sebagai ibu saya akan jadi mama yang baik. Sebagai anak saya akan menjadi anak yang rajin dan belajar. Bagus kok pengharapannya. Pasti nanti ada rewardnya tuh. Selain reward dari papa mama ada reward dari sorga. Itu pasti itu karena Tuhan berjanji seperti itu. Pengharapan tidak akan datang serta-merta saudaraku. Perlu bagian yang kedua, namanya apa? Keyakinan. Jikalau keyakinan kita lemah, kena godaan, keyakinannya cuma hanya 10%, pengharapannya 100%. Menurut Anda, jadi gak itu barang? Jadi berantakan. Yang bisa mewujudkan pengharapanmu adalah keyakinanmu. Jadi kalau secara struktur ilmiahnya gini, pengharap atau ekspektasi manakala kita yakini itu akan merangsang adrenalin kita. Itu Anda boleh baca dan itu betul. Ketika adrenalin kita itu terangsang maka dia akan menstimulasi apa kita? Menstimulasi seluruh saraf dan otot kita. Dan akan tumbuh namanya self-defined mechanism. Apa yang kau harapkan itu terjadi suatu kontrol otomatis. Padahal kita itu berharap jadi orang kaya. Kita yakin maka adrenalin di dalam tubuh kita bekerja. Saraf kita terkontrol dengan baik sehingga termemori dalam memori otot kita. Kita lupa kekayaan itu nyusul cari kamu. Kenapa? Sudah terekam di dalamnya. Mengerti enggak? Jadi iman itu bukan dilakukan dengan apa? Teriak. Aku yakin, aku yakin, aku yakin, aku yakin. Iman tidak sekedar cuma teriak Bapak Ibu. Teriak boleh saja tetapi itu hanya sekedar mendeklarasikan. Tetapi iman kita bisa menghasilkan manakala ketiga bagian itu harus terintegrasi. Nah, seringkali kita tidak melihat itu terjadi karena tidak terintegrasi. Jadi itulah sebabnya malam ini topik kita adalah integritas dasar kehidupan. Mengapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Yang pertama saya mau ajak Anda lihat di ayat yang Yakobus pasal pertama ayat 6 sampai 8 berkata seperti ini. Ini ekspektasi, ya, keputusan ilahi. Yakobus pasal pertama ayat 6 sampai 8 berkata seperti ini Bapak Ibu. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Apa maksudnya? Pengharapan kita tidak boleh sampai terjadi dualisme. Ya kadang-kadang begini, saya berharap tahun ini bisa bangun sebuah rumah. Rumah belum jadi, tengah jalan kemudian berpikir, ya nggak usah rumah lah, ngontrak sajalah. Karena belum kelihatan rumahnya. Sudah tengah tahun, rumah belum hasil. Udahlah kontrak aja, jadi diturunkan standarnya. Bukan mau punya rumah, tapi hanya cukup saja ngontrak. Artinya kita sudah dua hati. Ya, itu saja sudah tidak integritas. Kita percaya bahwa kita bisa bangun sebuah rumah, belum waktunya selesai bukanlah kegagalan. Kalau toh pada waktunya sudah selesai, itu juga belum tentu dikatakan kegagalan. Kenapa? Jikalau ketiga hal itu kita berjalan seturut dengan Tuhan, ketiga hal itu, ekspektasi dan keyakinan kita sesuai dengan firman Tuhan,
Bisa saja yang kita harapkan belum selesai pada masa ini, tetapi paling tidak akan datang pada masa yang akan datang. Contoh yang sederhana dalam Alkitab, Abraham. Tahukah Anda yang Tuhan janjikan tanah perjanjian kepada Abraham atau kepada bangsa Israel? Halo? Kepada siapa? Kepada Abraham. Abraham masuk gak tanah perjanjian? Masuk, tanah Kanaan keluar lagi. Yang diam siapa? Bangsa Israel sampai dengan hari ini. Ya sendiri masuk enggak? Enggak. Ya, Yusuf melihat, Musa juga melihat, Yusuf lah. Dia punya iman masuk tanah perjanjian. Pertanyaannya masuk enggak? Yusuf. Hanya tulangnya yang masuk. Kalau di Medan benar itu, pamannya yang masuk. Ya. Nah, pagi tadi saya lupa mengisahkan, saya dapat kesaksian dari seorang hamba Tuhan tentang pelayanannya terhadap Andrew Chen. Tahu ya Andrew Chen ya? Andrew yang dieksekusi mati itu. Dan dia menyadari bahwa hidupnya telah mencelakakan banyak orang karena narkoba, yang jual narkoba. Ribuan orang, bahkan mungkin jutaan yang dirusakkan oleh dia. Nah, satu hari dia diinjili dan dia terima Yesus, dia sadar bahwa dia telah melakukan banyak kesalahan. Tapi orang seperti itu, tadinya dia gak yakin bahwa dia itu bisa diampuni. Tapi ketika dijelaskan bahwa ada pengampunan Tuhan, Anda bayangkan orang seperti dia, Tuhan masih mau mengampuni dia. Bisa memberikan dia perubahan hidup. Dan dia berkata, Tuhan yang dia jumpai adalah Tuhan yang luar biasa. Terus pertanyaannya, ketika dia percaya sama Yesus, dia punya pengharapan apa? Bebas toh? Ya pastilah karena manusia. Apalagi teman-temannya. Dan mula-mula dia berpikir seperti itu. Lah itu dia menjadi pergumulan, itu dia menjadi doa dia. Saudara, di sepanjang perjalanan hidupnya di penjara, karena dia punya ekspektasi adalah bebas, maka semakin tinggi keyakinan dia, sehingga mendorong semangat dia mengeksekusi apa? Memberitakan keyakinannya. Bahwa di dalam Yesus ada pembebasan, itu yang pertama dia beritakan. Di dalam Yesus ada pembebasan. Tahukah Anda? Tercatat, saya sih nggak layani, saya dengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan. 200 sekian orang dibaptis orang-orang penjara itu. Dan orang yang dibaptis punya ekspektasinya apa? Sama, bebas, hukumannya mati. Semua berharap seperti itu. Sejalan dengan waktu, perubahan, pergeseran, maka pertumbuhan keyakinan semakin teguh. Akhirnya berubah, keyakinan. Ekspektasinya bukan pembebasan secara fisik, pembebasan secara utuh. Dan dia punya keyakinan bahwa dia akan masuk tanah perjanjian ilahi yang turun dari sorga yang namanya Yerusalem baru. Sehingga ia tidak lagi pernah memusingkan hari ini bebas atau hari ini mati, bukan lagi ekspektasi dia. Yang menjadi ekspektasinya adalah tanah perjanjian. Kalau toh bebas itu tambahan, itu bonus. Saudara, terkadang kita memperebutkan ekspektasi murahan. Maaf ya. Maksudnya apa ekspektasi murahan? Kita perebutkan status jabatan, ekspektasi kita yakin bisa naik, tahu-tahu tidak. Jadi apa? Kita jadi linglung lunglai. Ya. Jadi linglung karena nggak dapat itu barang. Nah, sampai pada akhirnya saudaraku, karena dia punya ekspektasi masuk dalam tanah perjanjian yang akan turun dari sorgawi, sehingga ia tidak lagi memusingkan hidupnya. Hari ke hari dia semakin diberkati untuk apa? Memberitakan Yesus. Justru dengan setelah dia lagi sedang banyak melayani, tiba-tiba keputusan secara politik presiden ganti. Presiden lama nggak nyinggung soal itu, presiden baru mulai mempunyai sebuah gerakan.
Keputusan politik, keputusan kebijakan, ya, bukan keputusan politik. Kebijakan itu keluar, maka seluruh tahanan yang dikenakan hukuman mati harus dieksekusi. Dan hari itu dia kena yang pertama itu, gelombang pertama itu. Nah, tahukah Anda pada waktu itu 7 orang diantaranya yang dieksekusi pertama itu, 1 bukan orang Kristen. Tetapi karena hari-hari terakhir sebelum dieksekusi dan dia melihat keberadaan Andrew dan kawan-kawan. Dan mereka hanya menyembah Tuhan, yang dia tahu adalah Yerusalem baru. Sehingga dampak tersebut, saudaraku, membuat orang yang satu itu turut minta dibaptis. Genap hari itu 7 orang berdiri di tiang eksekusi, tembak jitu atau penembak. Dan apa yang dia minta? Beda kalau orang yang punya pengharapan kebenaran. Dia tidak mau dieksekusi dalam keadaan mata tertutup, Bapak Ibu. Terbuka. Ia mau lihat jalannya peluru itu datang menyambut nyawanya. Tapi dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga beberapa lagu ia minta untuk dinyanyikan. Terakhir lagu yang dinyanyikan, Bless the Lord, oh my soul. Itu lagu dinyanyikan, itu lagu kesukaan Andrew Chen. Dinyanyikan. Penembak itu yang berkata begini, ya begitu peluru, begitu senjatanya meledak, beberapa menit dia dengarkan suara itu tetap menjadi sebuah konser. Semakin indah sampai pada akhirnya bless the Lord. Hilang. Bapak Ibu saudari kasih Tuhan, ekspektasi disertai keyakinan, adrenalinmu akan mendobrak seluruh rasa takut kegagalan. Ia akan memacu saraf-sarafmu untuk mengeksekusi. Apa yang mau dieksekusikan? Eksekusi, hadapi kematian pun engkau tidak pernah takut. Manakala itu kebenaran. Bisa dimengerti gak Bapak Ibu? Nah karena itu ekspektasi itu jangan jadi bimbang. Mana ya? Saya mau yang mana ya? Kalau Anda sudah percaya bahwa Tuhan memberikan kamu yang terbaik, percayalah, tangkaplah itu sebagai pembenaran. Jangan sampai pada satu ketika Anda goyang. Nah karena itulah yang kedua ini berkata seperti ini. Yang kedua ini kita perlu berjalan dengan yang namanya kebenaran supaya keyakinan kita tidak menjadi kendor. Mungkin pengharapan kita sudah bulat, saya pasti, dan ini akan datang kepada kita. Sebab saya berkata, godaan ilahi dan godaan duniawi itu ya datangnya sama. Ya, kalau kita tidak berakar di sini kita bisa goyah juga. Saya bacakan dulu Yosua pertama pasal pertama ayat yang ke-7. Kita berkata demikian, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kata Alkitab, keyakinan seseorang akan menjadi teguh dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau Anda baca berikutnya lagi dia katakan, perkatakanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya kita mengisikan kebenaran itu di dalam diri kita. Abraham pada saat waktu dipanggil keluar oleh Allah, dia bukan orang yang beriman, tapi dia yakin panggilan Tuhan. Iman itu kan 3 hal harus. Dia yakin. Maka kalau Anda baca dalam Kejadian pasal yang ke-15 berkata, Abraham keluar dari Ur Kasdim. Artinya keluar dari kehidupan zona nyamanmu. Kemana?
Aku akan berikan kau tanah perjanjian. Tapi bukan itu dulu ceritakannya. Dia ceritakan begini, Abraham keluar. Mengapa? Nanti akan kujadikan turunmu bagaikan bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Wow, banyak sekali. Lihatlah katanya bintang, hitung enggak? Bisa hitung enggak? Kalau hitung tuh keturunmu. Berarti banyak sekali dong. Dan apa kata Alkitab? Apa yang Tuhan berikan itu menjadi ekspektasi dia. Dan dia percaya. Kalau Anda baca dalam kitab Kejadian, kepercayaan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan itu godaan siapa? Itu godaan siapa? Itu godaan Tuhan loh. Tuhan goda dia juga. Turunanmu akan menjadi sama seperti langit, bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Lalu perjalanan waktu yang sekian lama, ada godaan yang kedua datang. Kok enggak muncul-muncul anaknya? Jangankan seperti langit, bintang di langit. Satu aja enggak ada. Usia bertambah. Hampir 80 tahun, kira-kira masih bisa lahir enggak? Ya maknya langsung tawarin deh tuh. Maknya bilang sama si Abraham, Pipi, tuh di dalam ada embok. Ya kan, emboknya pas masih usia muda lah, kurang lebih 40 tahun lah. Ya kan, masa sih nggak mau si papi, si opa itu, ya si akong. Ya sudah umur tua kan, ya kan. Ya itu ada embok katanya. Ya, si emaknya sudah tidak mungkin lagi berikan keturunan kan. Godaan duniawi datang. Oh Abraham bilang, puji Tuhan, nggak tahu ada nggak karena ayat Alkitab tidak mencatat seperti itu. Tapi itu ngarangan saya saja. Puji Tuhan. Ya sudah lama aku tunggu-tunggu. Ya kira-kira. Ya diterima juga tawaran dari emaknya itu. Dinikahilah yang namanya Hagar tersebut. Dapat anak langsung. Hebat banget ya. Walau Hagar Sarah nggak dapat itu. Ya, habis tadi itu dapat nggak sih Sarahnya? Dapat. Nyesel dia bilang, aduh kenapa sih aku kasih si mbok, coba aja aku tahan, aku gak punya saingan itu. Akhirnya begitu dia dapat, diusir pula si mboknya sama anaknya. Nah Pak Agung cerita kemarin, saya gak usah lanjut lagi. Anda dengar khotbah Pak Agung saja, bagaimana proses perjalanannya. Tapi yang saya ceritakan adalah si Abraham itu, kenapa? Karena godaan dunia, sehingga membuat dia menyimpang dari ekspektasi. Di mana letaknya? Yang kedua, keyakinannya tidak teguh. Itulah sebabnya Alkitab berkata engkau hendaknya jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kebenaran cuma satu yang ada dari atas. Seringkali kalau kita sudah berharap pada sesuatu, kita yakini seyakin-yakinnya pada starting pertama. Saudaraku, ya Pak ya, saya yakin. Keyakinan itu tidak cukup untuk kita cuma teriak-teriak. Keyakinan itu harus didasari oleh kebenaran. Sebab keyakinan cuma diteriak-teriak, saya bilang sama Anda, dengarkan baik-baik. Yang di luar banyak yang suka teriak-teriak. Mereka sudah semuanya berhasil. Keyakinan bukan sekedar teriak-teriak, walaupun teriak itu perlu. Kenapa? Teriak itu membuktikan sebuah deklarasi bahwa kamu yakin bahwa ada perjanjian. Tetapi Alkitab keyakinan itu harus satu dengan kebenaran. Sesuai dengan kebenaran. Kalau kita yakin kita menyimpang dari kebenaran, akhirnya kita akan mendukakan. Banyak terkadang kita yakin, keyakinan di luar kebenaran, pertanyaannya apakah itu datang dari Tuhan? Saya berikan satu contoh sederhana, ini seringkali bisa membuat orang bingung. Saya yakin beli sebuah rumah. Terus saya minta sama Tuhan, Saya minta sama Tuhan, Tuhan saya sudah lama kontrak rumah. Enggak salah yang ngomong gitu ya. Karena itu saya minta sebuah rumah. Saya yakin tahun ini, saya yang tentuin loh. Saya yakin tahun ini dapat satu rumah. Yang ngomong tahun ini Tuhan atau dia saya nggak tahu. Saya yakin tahun ini saya dapat satu rumah. Tuhan amin.
Salah nggak doa gitu? Salah nggak? Nggak salah lah. Tuhan dengar kok. Jalan. Di pertengahan tahun rumahnya belum dapat. Lalu dapat tawaran kerja. Jadi bendahara. Nah itu bagian apa? Dekat dengan beli rumah tuh. Ya kan? Bendahara. Hitungannya uang. Walaupun uang itu masih uang perusahaan. Jalan. Pertama apa? Masih suci. Kenapa? Karena tahu bahwa itu uang dia diurus dulu. Tapi punya keyakinan beli rumah. Lama-lama dia berpikir begini. Ini beli minyak seringkali banyak. Kalau minyak saya up 1 liter 1.000 saja. Bos enggak akan marah lah. Karena katakanlah begini. Ada namanya apa itu? Anggaran, perencana anggaran. Minyak keluar dari perusahaan anggarannya 10.000 1 liter. Pas pemerintah minyaknya lagi turun 7.000. Kan ada sisa 3.000 kan? Betul nggak? Anda usah ambil 3.000 lah. Orang suci kok, ambil saja 1.000 saja. Ya 1.000 1 liter sih nggak banyak. Tapi kalau 1.000 liter tiap hari, besar nggak? Kebeli nggak rumah? Kebeli nggak? Puji Tuhan, bukan kebetulan. Inilah jawabannya. Nggak ada lowongan lagi kok, ini paling benar kok. Ya kan, bersaksi tuh di gereja, bayar perpuluhan lagi. Ya kan, sampai akhir tahun rumah kebeli nggak? Beli itu rumah. Dia cerita kemana-mana, saya minta sama Tuhan, saya dapat. Dapatnya dari mana? Dapat dari genderuwo tuh ya. Nah, terkadang orang seringkali klaim dari Tuhan, tapi dia tidak menyadari dia telah keluar dari kebenaran. Loh kok bisa begitu Pak? Itu bukan dari Tuhan. Saya mau katakan, walaupun kamu minta dalam nama Yesus, manakala kau keluar dari kebenaran, tidak integritas pada kebenaran, saat itu bukan lagi roh Tuhan datang, tapi roh setan masuk. Nah karena itu kita mesti hidup apa? Smart tuh. Saya selalu atau saya mengikuti arahan roh Tuhan. Dalam Amsal dikatakan, Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan ya. Saya mempercayakan hidup saya sepenuh hati kepada Tuhan. Dan ayat 6 kata, aku mengakui segala lakuku. Ya, aku mengakui dikatakan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini saya suka dengan istilah ini. Ya, akuilah dia dalam segala lakumu. Ini bahasa aslinya yada. Yada itu kalau diterjemahkan, kata yada itu adalah di sini itu akuinya. Sebenarnya kalau dalam bahasa lebih tepatnya itu adalah hubungan intim, hubungan keintiman. Kalau saya bilang persetubuhan karena memang kata yada diterjemahkan juga di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1. Adam bersetubuh dengan Hawa, lahirnya Set. Itu juga sama kata yada. Tapi itu bersetubuh kayaknya kurang enak banget ya. Masa bersetubuh sama Tuhan. Tapi lebih tepat dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah hubungan keintiman. Seperti suami istri. Ya, kalau suami istri ya, walaupun suaminya di luar ya, lagi berpergian, hatinya ada di dalam rumah. Ya, yang ada di dalam hatinya adalah istrinya. Yang jadi masalahnya kalau suami di luar, hatinya sudah bukan lagi si nyonya, si maknya, tapi si mbok. Ini masalah. Ya, itu namanya dua hati. Ya, di rumah si maknya. Ya kalau udah tua kan maknya kan. Kalau masih muda apa? Ya nyonya. Ya, tapi kalau tua maknya. Ya, tetapi kalau di luar apa? Si mbok. Mbok yang tadi dikasih itu loh. Usianya lebih muda. Ya, nah itu bukan hubungan intim, itu namanya hubungan sementara. Dekat, nyaman. Tapi jauh, kurang nyaman. Ada sisi lain. Nah, hubungan seperti itu dikatakan Tuhan, akui ada hubungan keintiman seperti itu, ia akan meminimalkan kamu godaan dunia.
Kenapa? Begitu ada godaan datang, kita punya sinyal. Hati kita ngerti, itu baik tapi itu gak benar. Ya. Hubungan keintiman dengan Tuhan, perhatikan pagi tadi saya tidak masuk ke dimensi ini. Ya, saya tiba-tiba diingatkan Tuhan karena ini bicara roh. Hubungan keintiman dengan Tuhan, hubungan bagian apa? Hubungan dengan keintiman Tuhan bagian apa? Kata keintiman, hubungan sama Tuhan, Tuhan adalah roh. Hubungan keintiman itu berbicara hubungan secara roh. Ya, hubungan secara roh intim dengan Tuhan apa? Karena di dalam manusia itu, roh manusia itu ada 3 bagian. Pertama adalah jadi wilayah fellowship. Sebenarnya fellowship itu adalah bagian daripada roh. Fellowship itu kalau digerakkan oleh kita suka loh ketemu dengan seseorang. Sehingga pada saat waktu fellowship dengan seseorang rasanya kita akur. Kita rasa apa? Damai. Nah ini tanda-tanda kalau orang yang sedang dating ya. Saya kira gak masuk itu. Kalau ketemu ada damai ya. Kemudian tidak ada unsur paksaan. Nah sebenarnya itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda fellowship. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda abad. Atau tanda-tanda yada. Kenapa? Kok dekat rasanya ada damai, damai, damai. Nah artinya apa? Roh kita sedang berfellowship dengan roh orang tersebut. Dan dengan demikian roh Tuhan ada di tengah-tengah itu. Bisa dimengerti enggak? Sulit enggak mengerti? Nah karena itu Alkitab katakan manakala 2 orang bersekutu tetapi tidak hanya dalam namaku. Jangan terlalu sederhana kita menerjemahkan dalam namanya. Arti kata dalam nama Tuhan itu adalah rohnya satu. Artinya apa? Hubungan kita bukan sekedar duduk berdua tapi hati kita benar damai. Tidak ada unsur paksaan. Ya ini di dating gitu. Kita duduk berdua. Bentar tangan dia kecek. Itu bukannya damai. Ya, Anda sih damai, bukan Anda suka namanya. Itu yang satu lagi apa? Ngeri-ngeri sedap dia. Nah itu siapa yang ada di sana? Bukan roh Tuhan tapi roh yang sebelahnya, roh hantu. Tapi kalau Anda duduk ini damai, itu roh Tuhan di dalam. Itu menandakan apa? Menandakan fellowship. Maka itu di dalam roh manusia ada wilayah fellowship. Bilang fellowship. Itu roh manusia. Lalu yang kedua di dalam roh manusia ada namanya apa? Hati nurani. Nah roh manusia itu ada hati nurani apa? Kata nur itu apa? Cahaya, terang. Orang yang percaya Yesus itu ada kebangkitan. Ketika kebangkitan terjadi hatinya bercahaya. Nah kalau hatinya bercahaya artinya terang. Saya suka bilang begini nih. Kemarin saya cerita tentang naik kapal. Di tengah lautan saya naik ke atas tengah malam gelap banget. Padahal di dalam aduh asik banget. 24 jam juga saya gak merasa apa-apa karena terang menderang. Semua fasilitas lengkap. Naik cruise maksud saya. Dari Bangkok sampai ke Singapura. Dari Singapura sampai ke Bangkok. Di tengah malam gitu ya. Nah di dalam saya gak merasakan ada namanya kegelapan, terang. Semua fasilitas tersedia. Makanan tersedia. Tontonan semua ada. Dari yang halal sama yang haram semua terlengkap sana. Benar, maka kalau mau naik itu mesti panggil penatua. Karena yang haram juga ada di situ, ya tersedia. Nah karena pulangnya kami tidak mampir-mampir, jenuh dong 2 malam loh, jangan main-main loh. Saya terus terang aja, ya ini pengalaman saya 2 malam seperti 2 tahun. Karena gak ngapa-ngapain kan, terus saya naik ke atas, gelap sekali. Tuhan bicara sama saya, sebenarnya saya waktu ngeliat, padahal di luar gelap, nggak kelihatan satu lampu. Saya bayangkan gimana kalau dalam kapal seperti itu gelap. Jangan-jangan 2 hari bisa 20 tahun kali ya. Gelap gulita gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau di rumah mati lampu 1 jam rasanya gimana? Langsung Pokemon aja deh. Karena nggak ada genset. Kalau genset apa? Genset kan gitu loh. Karena kegelapan itu enggak enak gitu loh. Nah waktu saya naik ke atas geladak itu, saya melihat kegelapan seperti itu. Tuhan bicara sama saya. Sebenarnya dari tadi kamu sudah berjalan dalam kegelapan.
Tapi kau nyaman, kenapa? Karena kegelapan tidak masuk ke dalam kapalmu. Artinya kita sehari-hari, setiap waktu kita juga berjalan dalam kegelapan. Jangan main-main. Alkitab katakan kegelapan itu ada makhluknya, bagaikan singa yang mengaung-ngaung. Kita berjalan di dalam kegelapan. Tapi jangan izinkan kegelapan diam dalam kita. Kalau diam dalam kita, si singa itu masuk. Nah, itulah sebabnya kita perlu apa? Perlu ada kebangkitan. Roh kita mengalami kebangkitan, maka bercahaya. Di luar kita berjalan dalam kegelapan, di dalam hati kita terang. Namanya hati nurani. Nah, kalau terang ada bagian yang ketiga, namanya intuisi. Ada bisikan batin. Tiba-tiba kita tweng, ada bisikan jangan. Lembut, dia gak kasar. Dia gak kayak kita, usir setan tuh kasar banget. Keluar setan, kalau kamu gak keluar, gue yang keluar. Itu Anda dan saya. Setan gak, kalau Tuhan gak seperti itu, dia cuma ngomong, Roy, jangan kamu marah. Gak ada yang salah di antara kalian. Ih Roy, saya ambil contoh, pasti senyum terus sih. Gak ada yang salah di antara kalian. Karena kamu melintasi di satu daerah. Daerah itu ya memang buat begitu. Kalau Anda sudah dengar suara itu langsung Anda berdamai pada dirimu. Bilang sama Roy, Roy ampuni ya. Tadi saya sudah bawa kamu marah sama Lisa. Nah kira-kira gitu. Ini contoh loh ya. Ya, kamu berdamai pada dirimu. Begitu kamu berdamai pada dirimu. Tweng, tweng, tweng terbuka tuh. Wih, begitu lihat si Lisanya. Kok usianya 30 kok jadi cuman hanya ya sekitar 20. Berubah bener. Ya kenapa? Tidak ada distorsi lagi, pandangan kamu itu lebih terang gitu. Kalau kamu enggak berdamai pada dirimu, kamu izinkan kegelapan itu tetap menguasai kamu. Walaupun istri kamu umurnya baru 28. Tapi begitu Anda lihat kayak 82. Maka tidak heran kamu gak nyaman. Kamu lihat si mboknya. Kok si mbok lebih cantik. Padahal jujur suruh orang lain lihat deh. Saya sering kali jumpai orang seperti itu. Saya ngelayan, lo istri kamu seksi, cantik. Lo yang kamu bawa, ya ampun deh gak usah ceritalah. Tapi heran kok dia suka. Saya tanya kenapa kok kamu mau? Suka. Suka apanya? Cocok. Itu artinya apa? Kegelapan telah menguasai. Sehingga kamu gak bisa bedakan bisikan bukan lagi intuisi. Tetapi bisikan setan, bisikan birahi. Paham gak yang saya maksudkan? Maka tidak heran kita tidak mencapai kemaksimalan. Akibatnya apa? Eksekusi kita tidak mendapatkan sesuatu yang baik. Karena kita perlu yang namanya eksekusi. Yang perlunya yang ketiga. Nah eksekusi itu ada dua. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama memang niat kita melakukan yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita paham bahwa ini kebenaran. Tetapi ada yang kedua. Kita sesungguhnya kadangkala kita tidak suka. Saya pakai contoh saya lah. Contoh aja saya saudara. Anda pikir saya suka gak dengan Pontianak? Secara manusiawi saya gak suka sama Pontianak. Sampai hari ini buat saya masih ada masalah dengan namanya lampu dan listrik, lampu dengan air. Sampai hari ini tadi saya masih ngomong sama Nya, udah 20 sekian tahun saya di Pontianak, masih suka mati lampu. Saya nggak tahu kalau saya jadi gubernur atau jadi pemerintah daerah berubah nggak itu, saya nggak tahu. Tapi saya berpikir seperti itu. Kalau Anda tanya saya secara daging, saya nggak suka. Tapi kok 20 sekian tahun, dari mana saya bisa betah? Nah itu namanya apa? Saraf saya, otot saya sudah termemori dengan apa? Ekspektasi saya. Bahwa saya mau jadikan Pontianak ini adalah tempat di mana Tuhan buat sesuatu. Saya ada di situ. Walaupun secara daging saya tidak suka. Secara daging saya kepengen pulang ke Jakarta. Tetapi secara spirit saya ditarik terus sini. Nah terkadang ada banyak, kan saya pernah cerita juga. Anda kalau tanya secara daging kira-kira Nya ini pilihan babe enggak? Selera enggak? Enggak.
betul. Tapi kok sudah hampir 40 tahun ya, 37 tahun ya Maya. Kami nikah sudah hampir 37 tahun. Lalu apa yang menyatukan kami? Karena ekspektasi kami cuma satu. Kami mau membangun rumah tangga yang Shekinah. Dan satu lagi apa? Shekinah apa? Ah itu dia. Karena saya nggak bisa ngomong. Ya, saya hanya satu itu aja. Persoalan suka tidak suka itu nomor 2. Yang satu, kami secara roh udah nyatu. Secara jiwa nyatu. Nggak bisa dipisahkan. Bahkan kalau saya pergi, Nyak merasa kekurangan. Saya cuma bilang hati-hati loh, kita ini satu hari akan pergi selama-lamanya juga. Kita belajar pisah-pisahan juga sih mestinya, dia bilang gitu. Tapi dia, kalau pada waktunya Tuhan pasti bisa memurnikannya. Ya kalau kita mau kemana-mana harusnya selalu inginnya berdua. Saya terkadang agak bingung-bingung aja sih sama orang, suka berpisah lama gitu, nggak merasa canggung gitu. Ini bahaya juga saya bilang. Tapi kalau ada yang memang sudah tidak mungkin dihindari lagi, ada kesepakatan kata kita boleh. Tapi jangan lebih dari 1 minggu, sebab itu bertarak. Kenapa Lisa? Enggak kok, bentar lagi dia pindah kok. Nah saudaraku, itulah sebabnya kalau ketiga hal ini, kalau kamu sudah menjadi integritas, apa yang tidak mungkin bagi dunia, mungkin bagi Allah. Pemusik-pemuji ke atas. Kalau ketiga hal itu menjadi seirama, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sebab itu kalau Anda punya ekspektasi, jangan cuma hanya ekspektasi, yakin. Walaupun belum terbuka, bukan berarti Tuhan lupa. Keyakinanmu harus sesuai dengan kebenaran. Yada, akui dia di dalam segala lakumu. Maka itulah yang akan mendorong engkau melakukan. Sekecil apapun yang kita kerjakan, jikalau itu dasarnya kebenaran, akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi hidup kita. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri. Saya ajak saudara nyanyikan lagu ini. Tiba-tiba saya kok jadi mau nyanyi lagu ini. Bukan saya mau nyanyi, saya mau suruh maksud saya. Saya gak bisa nyanyi lagu ini. Bless the Lord. Oh my soul. Hai jiwaku. Sembahlah dia, pujilah dia. Itu yang dilakukan oleh Andrew John. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apa yang menjadi ekspektasimu. Sudah berapa lama engkau menantikan? Kalau sampai malam ini belum terrealisasi, jangan berkecil hati. Tetaplah yakin. Tetaplah yakin. Keyakinanmu akan terus membentuk syaraf. Sehingga waktu Anda mengeksekusi, bukan engkau yang melakukannya, tapi Tuhan yang melakukannya melalui tangan. Karena digerakkan oleh Roh, maka hasilnya adalah damai. Damai buat Anda, damai buat orang lain. Mari kita katakan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day down here. It's time to sing Your song again. Whatever
and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Ya musik mainkan pujian. I worship His holy name. Tahukah Anda, nama yang kudus engkau sembah, nama yang kudus engkau puji, nama kudus yang engkau berfellowship. Ia tidak akan pernah bisa melekat dengan material yang tidak senyawa. Kalau Anda tahu Dia adalah air dan Anda minyak, kedua bahan tersebut tidak pernah bersenyawa. Kalau air harus dengan air. Seperti itulah holy name. Karena Dia kudus, milikilah hati yang kudus. Hati yang kudus adalah hati yang penuh keyakinan, seturut dengan kebenaran, tidak bergeser, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak tergoda oleh tawaran-tawaran dunia. Bangun sepenuh-penuhnya. Sesungguhnya Anda sedang berfellowship dengan Dia, sedang berhubungan intim bersama dengan Dia. Maka engkau akan mendapatkan bisikan-bisikan ilahi. Bisikan sekecil apapun saudaraku, kalau Tuhan yang membisikkannya, itu akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Sedikit kesaksian buat Anda. Tahun 2001, pada penutupan tahun untuk memasuki 2002, Tuhan berbicara sama saya. Bisikannya enggak besar, enggak menggelegar, tidak menggentarkan. Dia cuma berkata begini, pulang kembali ke Pontianak. Pada masa itu saya sedang merencanakan mengambil keputusan untuk resign dari pelayanan. Balik ke Pontianak, balik saja. Waktu Tuhan sudah dekat, kujadikan hari-hari ke depanmu adalah hari kesuksesan. Suaranya enggak besar-besar banget saudaraku. Suara yang lembut seperti itu datang. Saya tangkap. Dan suara itulah yang memimpin saya sampai hari ini. Dan sejarah membuktikan sebuah perubahan yang luar biasa dari 2002 sampai hari ini. Ada suatu peningkatan dari seluruh aspek kehidupan yang berubah. Saya yakin dan percaya saudaraku, Tuhan tidak pernah berhenti untuk berbicara. Yang jadi masalah, apakah engkau selalu menjadikan Dia pusat penyembahanmu? Kalau engkau jadikan Dia pusat penyembahanmu, kuduskanlah hatimu sesuai dengan kebenaran. Maka Dia akan bisikkan ilahi dalam hatimu. Engkau lakukan, maka itu akan terjadi. Mari kedua belah tangan terangkat kepada Tuhan. Saya akan berdoa. Bapa surga, setiap tangan yang terangkat, hamba telah menyampaikan firman-Mu bahwa integritas adalah kekuatan daripada iman. Sebab iman adalah dasar kehidupan kami.
Di dalam iman ada 3 bagian yang harus kami satukan, terintegrasi di dalamnya. Ekspektasi kami, keyakinan kami, dan tindakan kami. Itu harus seirama sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Manakala ada terjadi penyimpangan-penyimpangan selama ini yang kami lakukan Tuhan, ketika umat-Mu menyadari dan mereka mengakui di hadapan-Mu, maka kuasa-Mu melepaskan mereka. Tuhan menyatukan kembali rencana ilahi-Mu. Lepas dari ibadah ini, mereka telah memiliki visi yang baru. Apa yang akan dikerjakan bersama Tuhan, dan itu yang menjadi keberhasilan buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi diberkati. Engkau datang dengan sakit penyakit, ada kesembuhan. Engkau datang dengan permasalahan, ada jawaban. Engkau datang dengan kesedihan, ada penghiburan. Tuhan campur tangan di dalamnya. Saudara dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari lambaikan kedua tanganmu. Dan persembahanmu yang kau bawa, Tuhan mengembalikan apa yang telah engkau kerjakan. Persembahan, perpuluhan, dan semua yang telah engkau persiapkan, Tuhan memeteraikannya. Dan sekarang pulanglah serta membawa berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus. Dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Katakan amin. Tuhan memberkati, selamat malam dan selamat berhari Minggu.